Ngobrol pintar bareng Bu Nunu yang malam hari ini spesial live dari Kota Bengkulu. Ada dua agenda penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan capaian Merdeka Belajar dari Provinsi Bengkulu, dan yang kedua tentang piloting PPG tahap 2 yang sebentar lagi akan rilis. Saya juga ditemani kopi nih, kopi dari Bengkulu. Saya coba dulu sih, sebenarnya enak nggak sih kopi dari Kota Bengkulu? Lumayan sih, tapi Bengkulu ini kan kopinya bukan Arabica ya, Robusta, jadi pahit. Gak masalah sih, tetap pahit pun apapun tetap bisa dinikmati, karena pahit hanya soal persepsi. Tergantung kita bagaimana memaknai sebuah kepahitan menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan ya, topik ngopi kita malam hari ini membahas tentang PPG bagi guru tertentu ya. Jadi saat ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa kita sedang menjalankan piloting tahap 1 ya. Nah, piloting tahap 1 ini sudah berjalan dengan baik. Kami juga sudah mendapatkan sampel survei dan sudah mendapatkan kendala-kendala kecil yang dihadapi oleh para guru yang kami sudah mulai memitigasinya. Dan secara keseluruhan hasilnya kalau skor 1 sampai 5 gitu ya, mereka punya penilaian tentang piloting ini 4,7 kalau dibulatkan ya, sehingga sangat puas dan sangat setuju dengan terobosan transformasi yang kita kerjakan saat ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu guru hebat luar biasa yang sudah menyelesaikan semua modul pembelajaran dengan baik, yang sudah menyelesaikan semua post-test dan sudah menyelesaikan semua jurnal. Jadi tinggal nunggu jadwal UKM PPG, UK PPG yang akan segera kami rilis sebentar lagi. Sehingga bagi yang belum, semangat, masih ada waktu untuk menyelesaikan semua modul, menyelesaikan semua jurnal, menyelesaikan semua tugas-tugasnya ya Bapak Ibu. Nah itu tadi ya, terima kasih dan tetap semangat bagi yang belum selesai, dan terima kasih juga kepada 1.900-an guru yang sudah menemani saya ngopi di malam hari ini. Malam hari ini ngopinya cukup dari Hotel Merk, tempat ngumpul bersama guru ya, ada di ballroom, sekarang sudah bertemu. Sepertinya internetnya agak putus-putus ya Bapak Ibu. Baik, saat ini kita sedang akan bersiap untuk piloting tahap 2. Karena piloting tahap 1, seperti yang saya sampaikan kemarin, semuanya sudah berjalan baik. Hingga nunggu jadwal UK, maka kami merencanakan membuka piloting PPG guru tertentu tahap 2 gitu ya. Tahap 2 ini tentu jumlahnya lebih besar dari tahap 1 ya. Kalau tahap 1 91.000, ini 214.000 lebih yang akan jadi sasaran piloting PPG tahap 2 dengan kriteria-kriteria yang berbeda dengan kriteria tahap 1 Bapak Ibu. Semoga yang sekarang menyimak live IG ini semuanya terpanggil ya, dapat notifikasi untuk mengikuti piloting PPG tahap 2. Ini tahap 2 ini semua caranya hampir sama dengan piloting PPG tahap 1. Hanya sasarannya diperluas Bapak Ibu, maka jumlahnya juga hampir 3 kali lipat ya, 214.180.000 guru. Kalau kemarin kan 91.000 gitu ya. Kalau sebelumnya hanya 219 kabupaten kota di tahap 1, maka tahap 2 ini menjadi 514 kabupaten kota. Karena piloting tahap 1 kriterianya peserta harus memiliki internet yang memadai. Sekarang yang penting punya akses internet. Itu menjadi kriteria untuk piloting PPG guru tertentu tahap 2. Kemudian yang tahap 2 ini rencananya akan diadakan di 120 LPTK, di 38 provinsi Bapak Ibu, dan mencakup 77 bidang studi. Ya, kalau sasarannya seperti yang tadi saya sampaikan, kurang lebih 214.180 guru. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang sudah lolos kategori A, kategori B, dan lain sebagainya nanti akan terpanggil. Pasti pertanyaan selanjutnya, kapan ya Bu piloting tahap 2 ini akan dibuka begitu ya. Jadi kami akan buka secara resmi di tanggal 21 Agustus 2024. Itu untuk piloting PPG tahap 2. 21 Agustus sebentar lagi ya. Ini sekarang besok Sabtu tanggal 17.
Jadi minggu depan lagi ya, itu sudah akan dibuka piloting PPG tahap 2. Tapi Bapak Ibu guru boleh sambil dicek, meskipun tanggalnya 21, sering-sering ngecek di CPKB-nya mulai tanggal 20 Agustus 2024. Bapak Ibu yang memenuhi syarat akan kita panggil mewakili provinsi-provinsi yang akan kita jadikan subjek piloting untuk PPG tahap 2 ini. Nah, Bapak Ibu, kemarin dari 91.000 itu ada 1.000-an yang tidak bersedia untuk menjadi sasaran piloting tahap 1. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua yang akan mendapatkan notifikasi untuk piloting tahap 2 ini langsung konfirmasi kesediaan. Jangan disia-siakan kesempatan emas yang datang pada Bapak Ibu ya, karena banyak yang sangat berharap menjadi sasaran piloting saat ini. Perlu saya ingatkan kembali ya, sebelum saya bahas lebih jauh bagaimana piloting ini, semua tahapan bagi PPG bagi guru tertentu ini gratis. Kemarin saya mendapat laporan ada yang mendapatkan pungutan ya, sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi gratis sampai selesai UKPPG-nya. Jadi dibiayai semua oleh pemerintah gitu ya. Kalau ada yang menjanjikan akan dipanggil PPG dengan membayar sejumlah uang tertentu, saya pastikan itu tidak benar. Sekali lagi itu tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang Anda akan dijadikan sasaran, tapi ada bayar 1.500.000, 1,5 juta, itu pasti tidak benar. Karena sasaran dari Direktorat PPG yang menentukan, ya, bukan dari mana-mana. Jadi ingat ya, itu pesan penting dari saya karena sudah banyak laporan yang masuk kepada kami bahwa ada yang dipungut biaya supaya bisa menjadi sasaran piloting. Jadi Bapak Ibu, itu yang pesan penting yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, saya informasikan ya bahwa PPG bagi guru tertentu diselesaikan dengan pembelajaran mandiri. Artinya semua tahapan PPG bagi guru tertentu ini dilaksanakan secara daring atau online. Dari mulai konfirmasi, lapor diri, pembelajaran hingga UKPPG-nya. Ya, tidak ada yang datang tatap muka di kampus gitu ya. Ini bisa diakses dimanapun Bapak Ibu guru berada, asal ada jaringan internet. Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan kelas atau harus datang ke LPTK. Sekali lagi, semuanya cukup online di domisili masing-masing, dan selama pembelajaran waktunya fleksibel, tergantung ketersediaan waktu Bapak Ibu semua. Kecuali di UKPPG itu ada jadwalnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang terpanggil melalui notifikasi di SIM BKB, tolong sekali lagi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan pernah disia-siakan. Jika Bapak Ibu terkendala dengan kemampuan IT, maka Bapak Ibu bisa sambil belajar menggunakan IT, karena kalau sudah pernah berkunjung ke PMM pasti itu mudah sekali. Karena dari survei kami tidak ada yang mengeluhkan tentang sulitnya mengakses modul atau login di PMM untuk belajar mandiri, modul-modul untuk PPG. Jadi kalau memang agak, saya gaptek kok, ya udah sambil belajar saja Bapak Ibu. Karena nggak ada yang dikejar-kejar harus selesai dalam waktu sekian hari. Ada waktu yang cukup panjang yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menyelesaikan semua kewajiban Bapak Ibu di dalam PMM. Itu. Jika Bapak Ibu khawatir nanti UK-nya PPG-nya seperti apa begitu ya. Bagi yang piloting tahap 1 Bapak Ibu, kami sudah menyediakan try out soal-soal, belajar dulu ya soal-soalnya yang kurang lebih akan menggambarkan UKPPG-nya nanti seperti apa. Jadi kalau ada try out, coba aja, coba dan coba. Kira-kira ukur kemampuan Bapak Ibu dalam mengerjakan soal itu, kira-kira saya bisa enggak ya gitu. Jika sudah menyelesaikan semuanya, sambil menunggu jadwal UKPPG, belajar try out soal-soal ujian pengetahuan yang akan Bapak Ibu kerjakan setelah jadwalnya muncul. Itu kira lebih pengantar untuk piloting tahap 2. Jadi ingat ya, tanggalnya sudah saya sampaikan, jumlahnya sudah saya sampaikan, mewakili semua provinsi di Indonesia. Kesempatan ini piloting tahap 2, dan sisanya nanti akan, berarti kalau 600.000 dikurangi 91.000, 214.000, sisanya nanti di bulan Oktober Bapak Ibu ya. Jadi ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, sudah masuk banyak sekali yang masuk, dan
Apresiasi kepada Bapak Ibu guru semua, ada 2.280 guru yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia yang menyaksikan live IG malam hari ini. Meskipun malam-malam, terima kasih loh Bapak Ibu sudah menyediakan waktu menemani saya ngopi malam hari ini. Kepada Ibu Risma Agustina, terima kasih untuk apresiasinya. Terima kasih Prof, saya lulusan PPG dalam jabatan jalur guru penggerak. Kemudian terima kasih ya Bu Agustina, Ibu lulusan tahun lalu ya, luar biasa Ibu sudah lulus PPG dan juga PGP. Semangat terus yang Bu Rina untuk berkontribusi untuk siswa-siswa Ibu. Dan juga dari Melia Helma, semoga Ibu Nunuk sehat selalu karena sudah memperjuangkan guru-guru yang belum bersertifikasi. Terima kasih ya Ibu Emilia Helma. Semoga sehat juga bagi Bapak Ibu semua guru di Indonesia, dan semoga Bapak Ibu guru yang belum bersertifikasi bisa segera mendapatkan sertifikat pendidiknya, mendapatkan kesempatan belajar di PMM, mengasah kemampuannya, dan mendapatkan ilmu baru dari modul yang Bapak Ibu pelajari. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya ya, pertanyaan dari live IG ini dari akun IG-nya namanya Ires Piliang. Pertanyaannya, selamat malam Bu, perkenalkan saya dari Pekanbaru. Saya baru saja dari sana ya, kita ketemu nggak ya waktu saya di Pekanbaru? Minggu lalu. Kapan ya pemanggilan PPG untuk guru-guru SMA usia 30-40 tahun? Jadi Bu Ires, internetnya ya, Bu Ires Piliang, piloting tahap 2 ini, akan segera diumumkan daftar pesertanya. Silakan cek informasi pemanggilan peserta melalui akun CBKB masing-masing minggu depan di 21 Agustus 2024. Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi administrasi tahun 2023 maka akan berkesempatan untuk menjadi sasaran peserta piloting PPG tahap 2 ini. Dan ini memang masih ada kriteria usia, tapi karena kemarin usia yang sudah di atas 50 sudah hampir semuanya terpanggil piloting tahap 1, maka kalau tadi Ibu umur rentang umur ini ada peluang besar untuk terpanggil dalam piloting PPG tahap 2 ini. Kemudian ada juga pertanyaan dari ini underscore Isah, Ibu Isah ya. Pertanyaannya, gimana nasib PPG guru pedalaman blank spot Bu, gitu ya. Jadi Bu Isah, untuk guru-guru yang berada di daerah yang terkendala sinyal internet akan ada PPG khusus melalui awan penggerak, gitu ya. Nah, PPG awan penggerak ini akan dilaksanakan bersamaan dengan PPG di bulan Oktober. Kami sedang mengupayakan agar yang awan penggerak bisa lebih cepat, tapi paling lambat yang bagi saudara-saudara kita yang terkendala internet atau blank spot, nggak ada internet, kami sudah menyediakan PPG secara offline melalui awan penggerak sistem kita yang sudah kita kembangkan khusus milik Dijen GTK yang dapat digunakan untuk belajar secara offline dan nanti akan tersinkron datanya di PMM. Jadi jangan khawatir, kami pun sudah memikirkan bagi saudara-saudara kita yang tidak beruntung karena internetnya tidak memadai. Lalu untuk berikutnya dari akun IG Habibil Guru Muda 07, Pak Habibil, pertanyaannya, apakah GP belum ikut seleksi administrasi tahun 2023 akan terpanggil piloting tahap 2? Nah, untuk Pak Habibil menjadi sasaran, kalau belum seleksi administrasi akan yang menjadi sasaran PPG tahun 2024 harus mengikuti dan lolos seleksi administrasi. Jadi ini berlaku bagi semua, baik peserta termasuk lulusan GP maupun non-GP. Karena seleksi administrasi ini untuk menentukan bidang studi PPG berdasarkan linearitas PPG-nya dan memastikan bahwa Bapak Ibu yang memenuhi syarat, misalnya aktif, misalnya S1, itu adalah seleksi administrasi yang kita gunakan. Jadi bagi yang belum lolos seleksi administrasi, ya ikut seleksi administrasinya Pak, gitu ya. Begitu Pak Habil ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, sebelum saya lanjut menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru, saya akan menginformasikan beberapa hal terkait piloting PPG tahap 2 ini. Jadi, tadi awal sudah saya infokan ya, bahwa piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2 ini akan diadakan di 120 LPTK, di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan mencakup 77 bidang studi, jadi semakin luas untuk tahap 2 ini.
Adapun jumlah sasaran piloting tahap 2 yaitu 10 guru. Dan akan dimulai pemanggilan peserta di SIM PKB pada tanggal 21 Agustus 2024. Nah, profil guru seperti apa sih yang akan terpanggil di piloting PPG tahap 2 ini? Yang jelas, Bapak Ibu guru harus sudah lulus verifikasi administrasi tahun 2023 yang lalu. Kemudian, siapa saja yang termasuk guru tertentu di piloting PPG tahap 2 dari daftar lulus administrasi tahun 2023 yang akan dipanggil? Yang pertama, lulusan program pendidikan guru penggerak yang belum memiliki serdik. Itu ya. Kalau kemarin kan ada pertanyaan, saya GP kenapa nggak dipanggil? Yang lulusan GP masuk yang sekarang. Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan PLPG atau pendidikan dan latihan profesi guru, tapi belum lulus UTN atau uji tulis nasional dan belum memiliki serdik. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun 2023-2024 atau berakhirnya semester ini, belum memiliki serdik dan tidak termasuk kelompok yang tadi saya sebut, guru penggerak maupun PLPG. Nah, adapun tahapan piloting PPG bagi guru tertentu itu ya, yang akan diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, pemanggilan melalui akun SIM PKB Bapak Ibu guru masing-masing untuk konfirmasi kesediaan. Jadi akan dipanggil untuk konfirmasi kesediaannya. Yang kedua, lapor diri secara daring pada LPTK. Dicatat ya Bapak Ibu, ini penting LPTK-nya, begitu dapat akun notifikasi Bapak Ibu jadi mahasiswa kampus mana, dicatat ya LPTK-nya. Jangan sampai lupa. Lapor diri ini sangat penting karena Bapak Ibu harus mendapatkan nomor induk mahasiswa dari LPTK sehingga dapat mengikuti UK PPG karena Bapak Ibu adalah alumni atau lulusan dari LPTK tersebut nantinya. Bapak Ibu guru harus menyelesaikan lapor diri ini dahulu sebelum melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Kemudian yang ketiga, pembelajaran mandiri melalui PMM Bapak Ibu tahap 1 sudah dipanggil, lapor diri, baru belajar di PMM. Mohon diikuti dengan sungguh-sungguh, terutama dalam mengerjakan post testnya. Dan jangan lupa juga untuk mengunggah jurnal pembelajaran. Karena Bapak Ibu ini sebenarnya sedang belajar 9 SKS. Ya. Kemudian yang keempat, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Ini yang terakhir ya, setelah menyelesaikan biar segera memperoleh sertifikat pendidik. Ini sepertinya gangguan sinyal terus dari tadi, Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih bergabung bersama saya. Ada 2.382 Bapak Ibu guru yang setia menemani saya di acara ngopi kita di malam hari ini. Saya boleh ya sambil minum kopi supaya tenggorokan tidak kering. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ini dari akun IG Nurhalma 26. Ibu Nurhalma 26, pertanyaannya, saya jurusan pendidikan matematika, tapi P3K saya dari tahun 2022 guru kelas. Apakah kalau saya terpanggil piloting saya ambil matematika atau guru kelas? Mohon penjelasannya. Ini sepertinya pernah ditanyakan di live IG sebelumnya, tapi saya akan jawab kembali ya Bu Nurhalma. Jadi untuk guru yang memiliki ijazah S1 matematika, lebih baik memilih PPG bidang studi matematika ya. Jika nanti lulus UK PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik matematika, maka sertifikat Ibu pun masih linear mengajar matematika, tapi juga jika tetap di guru kelas itu pun juga linear sebagai guru kelas. Jadi jangan khawatir, Ibu tidak akan mendapatkan tunjangannya. Tetapi kalau Ibu mengambil guru kelas, maka hanya linear untuk ngajar guru kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Semoga dipahami. Selanjutnya dari akun IG dari Inif Damayanti. Ibu Inif Damayanti. Ibu bertanya, mohon pencerahannya Bu, kenapa pembuatan jurnal kok banyak yang perbaikan? Padahal tidak ada yang salah dalam pembuatan jurnalnya. Pertanyaan yang bagus sekali nih, semoga bisa didengarkan juga jawabannya untuk Bapak Ibu guru yang sekarang sedang dalam proses membuat jurnal.
Jadi untuk Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengerjakan jurnal atau jurnal pembelajaran pada pelaksanaan piloting PPK tahap 1, untuk jurnal harap dikerjakan di aplikasi pengolah kata atau Word, kemudian dikonversi ke PDF agar mudah terbaca oleh sistem. Silahkan diperbaiki, namun tidak perlu khawatir karena waktu pembelajarannya masih sampai akhir Agustus untuk piloting tahap 1. Jadi kalau sekarang belum kelar, masih perbaiki saja. Ini masih tanggal berapa sekarang ini? 15. Tanggal 15. Masih ada setengah bulan lagi untuk menyelesaikan pembelajaran bagi Bapak Ibu guru yang termasuk di piloting tahap 1. Baik, jangan pakai Canva ya, didesain dalam bentuk flyer dan lain-lain, cukup di Word, kemudian dipindah ke PDF, lalu diunggah gitu loh ya, yang simpel-simpel saja, mudah dibaca oleh sistem, kan yang baca bukan orang, yang baca adalah sistem. Saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Miranti SPD 095, Ibu Miranti ya. Bu, saya masuk kategori A. Terus di PTK data di PTK riwayat karir SK pertama kali honor dan SK pertama kali terangkat P3K, apakah tidak bermasalah Bu? Apakah bisa terpanggil PPG? Piloting 2. Jawabannya untuk Ibu Miranti SPD 095, jika Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi 2023 pada tahun 2024 ini, terdata aktif di Dapodik, tentunya tidak perlu khawatir. Jadi kalau Ibu Miranti terdaftar aktif ya, karirnya berubah, pindah dan lain sebagainya, tapi masih terdata aktif di Dapodik, pada tahun 2024 ini, maka tidak perlu khawatir. Perlu diketahui bahwa pada pelaksanaan PPG tahun 2024 ini dapat diikuti oleh semua guru, baik ASN maupun non-ASN, dengan catatan telah lolos seleksi administrasi tahun 2023. Ini ada lagi pertanyaan dari akun IG Syalu 162. Yang termasuk guru tertentu itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi ini sudah beberapa kali saya sampaikan ya, baik, tapi saya ulang kembali. Yang termasuk guru tertentu itu adalah guru-guru dalam jabatan, dulu namanya guru daljab ya, PPG daljab, yang mengajar di sekolah formal dan aktif di Dapodik sebagai guru tahun ajaran 2023-2024. Untuk pemanggilan di tahun 2024 ini, bagi guru tertentu diprioritaskan bagi guru-guru yang telah lolos seleksi administrasi tahun 2023. Gitu Bu. Ya, sebelum lanjut, saya akan menambahkan informasi lagi terkait lapor diri. Yang sekarang di antara semua proses, lapor diri ini yang masih banyak pertanyaan. Lapor diri ini sangat penting ya, karena dari proses lapor diri ini Bapak Ibu akan memperoleh NIM. Saya ulang kembali, akan memperoleh NIM dari LPTK, Bapak Ibu semuanya. Prosesnya mudah, semua dokumen diunggah secara daring. Bapak dan Ibu tidak perlu hadir ke LPTK. Bagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalnya dapat LPTK yang jauh, ya, karena prosesnya hanya secara daring atau online. Dokumennya apa saja yang harus diunggah? Yang pertama, fakta integritas, biodata Bapak Ibu sebagai mahasiswa sesuai format dari pangkalan data Dikti, lalu scan ijazah S1 D4 yang dilegalisir, scan transkrip nilai S1 D4, scan kartu identitas, bisa KTP juga bisa SIM, scan pas foto berwarna dimensi 4x6, scan surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan terdekat, nggak harus di provinsi. Kemudian scan surat bebas nafza dari BNN boleh, kepolisian boleh, puskesmas boleh, RSUD setempat juga boleh. Kemudian scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, scan NPWP bagi yang memiliki, jika tidak nggak usah bikin dulu ya. Kemudian tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing, karena ini beda-beda ya LPTK-nya minta syarat apa. Nah, dokumen yang tadi saya sebut 1-11 silahkan disiapkan ya. Kemudian bisa juga mulai sekarang menyicil-nyicil nih, menyiapkan surat keterangan sehat, surat bebas nafza, SKCK, diurus di instansi terdekat.
Nanti akan kami bagikan lini masa di akun SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing yang menjadi sasaran piloting PPG tahap 2 ini. Jadi Bapak Ibu bisa segera mengurus semuanya dan bisa mulai pembelajaran di PMM. Itu Bapak Ibu tambahan informasi penting dari saya. Terima kasih yang masih bergabung. Bapak Ibu kalau bertanya, dengarkan dulu. Kenapa harus nunggu tua? Ya kenapa Bapak Ibu harus nunggu tua? Ya disimak dong ya kalau bertanya itu. Ini Ed Arif itu loh pertanyaannya. PPG Jajab kenapa harus nunggu tua? Kenapa dari dulu nunggu? Inilah yang kita selesaikan Bapak Ibu. Urus dari yang tua. Jadi kalau bertanya disimak dulu uraian yang sudah saya sampaikan dari tadi gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari akun IG Saipudin 140288. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, yang belum seleksi administrasi PPG tahun sebelumnya bagaimana? Saya guru penggerak TMT 2009, mohon dipermudah Bu. Ya Pak Saipudin, bagi guru-guru, bagi Pak Saipudin dan guru-guru lain yang belum ikut atau belum lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023, silahkan mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu yang akan dilaksanakan segera. Karena tahun ini masih ada 589.589 orang yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2023 dan menjadi sasaran PPG di tahun 2024 ini. Ada lagi dari pertanyaan dari Pak Agus Fakturohman 04. Pertanyaannya, kalau di kabupaten saya kok ada surat pemanggilan dari dinas sebelum ada pemanggilan dari SIM PKB, apakah ini benar? Jadi pertanyaan Pak Agus ya. Jadi Pak Agus, untuk informasi pemanggilan disampaikan langsung melalui akun SIM PKB Bapak Ibu, termasuk akun SIM PKB-nya Pak Agus. Selain itu, Bapak Ibu yang menjadi peserta PPG akan diinformasikan secara resmi dari LPTK penyelenggara PPG. Jika belum mendapat informasi pemanggilan, silakan memantau SIM PKB secara berkala, khususnya bagi guru-guru yang telah lulus administrasi PPG tahun 2023. Gitu ya Pak ya, jadi itu tadi jelas di akun SIM PKB dan di LPTK masing-masing. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam Syarif. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, saya pretest teknik komputer jaringan telekomunikasi. Sedangkan saya P3K desain komunikasi visual. Apakah bisa saya ikut PPG sesuai SK pengangkatan Bu? Pertanyaannya dari Pak Imam ya. Ya Pak Imam, bagi guru SMK ada perubahan nama bidang studi PPG karena adanya perubahan spektrum SMK. Sehingga untuk guru TKJ ini akan diminta untuk memilih bidang studi PPG lainnya sesuai spektrum yang berlaku. Contohnya, untuk TKJ bisa memilih informatika, pengembangan perangkat lunak, dan game atau teknik jaringan komputer. Gitu ya, jadi ada perubahan spektrum. Gitu Pak. Itu ya, boleh ya, saya minum kopi dulu supaya lebih lancar menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh sambil minum kopi, kan kita sedang ngopi bareng nih, hanya tempatnya yang berbeda. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih setia menemani saya dan menunggu informasi penting terkait dengan PPG piloting tahap 2 yang segera akan kita buka di minggu berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Yunita Damanik. Ibu Sri Yunita, selamat malam Bu Sri Yunita, semoga Ibu sehat ya dan tetap semangat mengikuti kegiatan live ngopi bersama saya malam hari ini. Pertanyaannya, saya honor 20 tahun guru kelas. Luar biasa Ibu ya. Semangat Ibu sudah menghonor 20 tahun. Saya lulus PPK tahun 2021. Selamat juga kepada Ibu setelah 20 tahun honor. Akhirnya kebijakan Mas Menteri bisa menjadikan Ibu sebagai P3K. Ibu bersama guru-guru lain ya yang sudah honor puluhan tahun akhirnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meskipun mungkin umurnya sudah tua gitu, sudah sesaya gitu ya. Nah, dapat SK tahun 2024. Sementara si Ibu Sri Yunita ini tahun 2023 ikut PPG guru kelas dengan ijazah PGSD.
Sementara saya lulus P3K ijazah bahasa Inggris. Bagaimana ini? Pertanyaannya dilihat dari pertanyaan Ibu. Ibu memiliki 2 ijazah, ijazah PGSD dan ijazah bahasa Inggris. Ibu bisa menggunakan ijazah PGSD untuk mengikuti PPG, namun menggunakan ijazah bahasa Inggris untuk mengikuti P3K. Jika seperti ini tentunya menjadi sulit bagi kami untuk memetakan untuk keperluan validasi TPG. Namun ada solusinya ya Bu. Ibu dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan bagian tunjangan agar linearitas TPG menggunakan ijazah bahasa Inggris. Pastikan ijazah bahasa Inggris tersebut sudah diunggah di Dapodik. Itu solusinya buat Ibu. Ada lagi pertanyaan dari Anda Salah. Pertanyaannya, saya P3K guru IPA, sedangkan ijazah pendidikan fisika. Kalau seandainya saya ikut PPG, maka lebih baik pilih jurusan fisika atau IPA ya? Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk guru dengan ijazah fisika, namun mengajar IPA, akan lebih baik memilih bidang studi PPG fisika. Guru dengan sertif fisika, linear mengajar fisika, IPA juga sebagai guru kelas SD. Ini berlaku juga untuk guru dengan S1 biologi dan kimia. Silahkan memilih PPG sesuai dengan program studi S1-nya. Semua bidang studi tersebut linear mengajar IPA dan juga linear untuk menjadi guru kelas. Jadi sangat terbuka kesempatan buat Ibu ya, nggak usah khawatir. Ada lagi IG dari Har 20. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. PPG piloting tahap 1 apakah dijamin lulus? Karena umurnya sudah tua-tua. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Bagi Bapak Ibu silakan mengikuti semua proses pembelajaran di PMM, mengikuti tryout UKPPG-nya dan melaksanakan UKPPG dengan baik. Selain itu, Bapak Ibu juga perlu melakukan lapor diri di APTK penyelenggara PPG secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan. Jika semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, umur tidak akan menjadi penghambat siapapun untuk menjadi guru profesional. Jika semua dilakukan dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, insya Allah Ibu akan lulus. Ya, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Maka proseslah yang sungguh-sungguh supaya hasilnya juga sesuai dengan upaya Ibu dalam melakukan PPG ini. Saya doakan semoga semua yang mengikuti piloting tahap 1 ini lulus semua, dan yang akan mengikuti piloting tahap 2 diberi kelancaran dan kemudahan. Semangat ya Bapak Ibu, ikuti setiap modul pembelajaran dan post-testnya, kerjakan jurnal dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa persiapan yang matang untuk mengikuti UKPPG-nya. Belajar di tryout, karena tryout soal-soal itu menggambarkan soal-soal nanti itu seperti apa. Kurang lebih seperti itulah model-model pertanyaannya. Mulai dari sekarang bisa belajar dari tryout soalnya, sehingga nanti kita bisa lebih optimal juga dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu selanjutnya. Terima kasih ya Bapak Ibu, dan bagi yang belum terpanggil sudah lulus verifikasi administrasi, sabar dahulu ya, karena pasti akan dipanggil segera di PPG berikutnya tahun ini. Sekali lagi saya sampaikan, sekitar 600.000 target untuk tahun ini. Setelah piloting tahap 1, tahap 2 dan sisanya akan kita selenggarakan di bulan Oktober. Sehingga bagi yang sudah piloting tahap 1 silakan lebih serius. Bagi yang akan terpanggil piloting tahap 2, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung juga di piloting tahap 2 karena sampling ya, maka akan kita panggil di PPG secara masif di bulan Oktober nanti. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan mendapatkan informasi terbaru dari saya terkait dengan PPG untuk guru tertentu atau persiapan piloting PPG ke tahap 2 di bulan Agustus ini atau di minggu-minggu depan. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua yang masih menemani saya dengan setia, 2.300-an guru yang masih dengan setia menemani saya dalam live IG malam hari ini ngopi bareng Bu Nunu, meskipun hari sudah menunjukkan malam. Kalau di Indonesia Barat pukul 20, di Indonesia Tengah sudah 21, dan yang dari Timur sudah 22. Tapi semangat Ibu tidak pernah padam Bapak Ibu semua untuk mendapatkan kabar terbaik dan terupdate dari saya terkait dengan piloting PPG guru tertentu. Saya yakin semua usaha yang Bapak Ibu lakukan tidak akan pernah tidak berbuah manis.
Karena usaha dan kesungguhan yang Bapak Ibu lakukan diiringi dengan doa, berpikir positif, dan segala daya upaya akan menjadi pendorong dan terkuat dari Bapak Ibu guru untuk berhasil. Yakinlah bahwa hati yang baik, pemikiran yang positif, doa yang terus dipanjatkan, itulah yang menjadi kunci keberhasilan kita dalam mencapai semua cita-cita kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol, ngopi bareng di malam hari ini. Sebenarnya masih banyak juga pertanyaan, tapi saya sudah kurasi kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, itu kurang lebih apa saja, sudah saya jawab. Jika masih ada pertanyaan, tetaplah ditulis di kolom komentar di akun IG saya, karena itulah meskipun tidak saya balas satu persatu, saya membaca semuanya, dan akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan itu untuk kita tampilkan di setiap live IG di malam hari seperti ini atau di live IG saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, saudara saya, keluarga besar Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia, Balai Penjaminan Mutu, dan UPT-UPT lain, serta semua sahabat guru yang dengan setia menemani saya di malam hari ini. Saya akan akhiri live IG ini dengan pantun. Sebenarnya masih ada 5 menit, namun di sana sudah menunggu lebih dari 200 guru yang akan saya sapa secara live karena saya sudah datang di Bengkulu ini. Betapa rindang pohon ketapang. Di sana kita berteduh dahulu. Betapa hati sungguh senang. Di Bengkulu kita bertemu.